Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 109. Chapter 109 Pedang Irons yang mendominasi. Saat ini, Ironsword Lion telah menunggu terlalu lama. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Sebelumnya, setelah gagal dalam penyerbuan Dungeon, dia memilih untuk menyerah. Sebagai gantinya, dia berkemah di luar makam bulan gelap. Namun, dia sangat terkejut ketika Si Feng dan yang lainnya dengan aman keluar dari Dungeon, diikuti dengan munculnya pengumuman sistem. Meskipun Persatuan Bela Diri telah memasuki makam bulan gelap, mereka tidak mendapatkan satu hal pun darinya. Di sisi lain, tim Si Feng tidak hanya berhasil membersihkan Dungeon, tetapi juga mode keras makam bulan gelap. Meskipun Ironsword Lion adalah seorang yang kejam, dia masih tahu bahwa keuntungan dari membersihkan makam bulan gelap tidak akan sedikit. Tak perlu dikatakan, panen dari Hell Mode akan lebih mencengangkan. Ketika Martial Union pertama kali menginjakkan kaki di Domain God, mereka tidak memiliki kekayaan atau sumber daya yang signifikan. Selain itu, mereka tidak terbiasa dengan game seperti Domain God. Mengembangkan persekutuan sangat menantang. Mereka harus tumbuh dengan bersaing memperebutkan monster elit, membegal pemain yang dilengkapi peralatan dan uang dengan baik, dan merampok party Dungeons. Semakin besar guild mereka, semakin banyak kekayaan dan sumber daya yang mereka butuhkan. Namun, mereka tidak dapat menemukan sumber pendapatan, hanya mengandalkan perampokan untuk mempertahankan operasi guild mereka. Sekarang Si Feng dan timnya telah membersihkan Dungeon, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik bagi Ironsword Lion. Tidak hanya dia bisa membalas dendam, tapi dia juga bisa mendapat untung besar darinya, membegal dua burung dengan satu batu. Bos Ironsword, lihat perisai di Guardian Knight mereka. Tidak hanya ada rune yang diukir di atasnya, tetapi perisainya juga memancarkan rona ungu samar yang hanya dimiliki peralatan rahasia perak. Itu pasti peralatan yang mereka peroleh dari makam bulan gelap. Bos, lihat pauldron anak nakal itu. Itu juga mengeluarkan rona ungu. Ini adalah peralatan rahasia perak juga. Petik 2. Bawahan di belakang Ironsword Lion mengeluarkan air liur saat mereka menunjuk ke arah peralatan di tubuh anggota partai Si Feng. Peralatan terburuk yang saat ini dipakai oleh anggota kelompok Si Feng adalah peringkat perunggu, sementara ada beberapa yang memiliki peralatan besi misterius. Namun, mereka jelas tidak memiliki peralatan tersebut sebelum memasuki Dungeon. Oleh karena itu, mereka pasti mendapatkannya dari dalam makam bulan gelap, yang juga berarti bahwa semuanya adalah peralatan besi misterius level 5 dan peralatan rahasia perak. Setiap peralatan tidak ternilai harganya. Bos, jika kita mencuri semua equipment dan menjualnya, itu akan menyelesaikan masalah pengembangan guild kita. Drifting Blood melihat ke arah equipment Si Feng, terkikik saat dia berbicara. Ironsword Lion mengangguk, mengira kata-kata Drifting Blood masuk akal. Alasan utama guild mereka berkembang lambat saat ini adalah karena kekurangan dana. Jika mereka mencuri semua peralatan yang dikenakan oleh pihak Si Feng, maka masalah kekurangan dana mereka akan terpecahkan. Meskipun kekuatan Si Feng tidak buruk, bahkan naik ke level 7, ketika menghadapi lebih dari 100 pemain, apalagi yang bisa dia lakukan. Bocah, jangan pernah berpikir untuk kabur hari ini. Jadilah pintar dan serahkan semua peralatanmu. Beri aku 10 koin emas, dan biarkan aku membegalmu kembali ke level 0. Lalu, aku akan mempertimbangkan masalah ini diselesaikan. Jika tidak, bersiaplah untuk menghapus akunmu dan mulai dari awal lagi. Ironsword Lion memelototi Si Feng, mencibir. Si Feng melihat sekelilingnya, menemukan bahwa Ironsword Lion telah membawa lebih dari 130 pemain bersamanya. Di antara mereka, mayoritas pemain berada di sekitar level 3, peralatan mereka sangat buruk. Hanya ada sedikit lebih dari 30 pemain yang telah mencapai level 5, sedangkan peralatan yang mereka gunakan semuanya adalah peralatan perunggu. Sementara itu, Ironsword Lion adalah yang terkuat dari semua pemain ini. Dia mengenakan setelan peralatan set perunggu level 4. Sebentar, terapkan taktik tabrak lari saat kita berlari menuju hutan. Jumlah mereka terlalu banyak sekarang, jadi akan buruk jika kita dikepung, kata Si Feng di dalam obrolan tim. Baik. Tangan saya gatal untuk PK seseorang cukup lama sekarang, Blackie menggosok tinjunya saat dia berbicara. Anggota lain dari parti Si Feng semuanya mulai tertawa. Mereka sudah lama ingin menguji kehebatan peralatan baru mereka. Mereka bermaksud membegal sesuai keinginan hati mereka.
Jika mereka masing-masing bisa membegal 2 pemain, itu akan menjadi keuntungan 2 untuk 1. Jika mereka bisa membegal 3 atau lebih, mereka akan mendapat untung besar. Pada saat ini, Gentle Snow menonjol dari tim dan melihat ke arah Iron Sword Lion, dengan lembut berkata, Ye Feng adalah temanku. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan wajah Ouroboros dan melupakan masalah ini. Semua orang dari Ouroboros sudah tahu bahwa para pemain dari Martial Union ada di sini untuk membalas dendam. Si Feng menjadi target mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang telah dilakukan si Feng hingga membuat mereka marah. Apakah dia mencoba melawan seluruh persekutuan hanya sendirian? Seperti yang diharapkan, setiap pakar pasti memiliki kepribadian uniknya sendiri. Bahkan si Feng tidak terkecuali dengan fakta ini. Namun, Persatuan Bela Diri hanyalah sebuah persekutuan yang tidak tergabung. Karena Ouroboros telah menunjukkan diri mereka, selama eselon atas dari Persatuan Bela Diri memiliki otak, mereka secara alami harus tahu untuk mundur. Bagaimanapun, Ouroboros jauh lebih kuat dari Martial Union. Minggir, cangkul bodah. Saya tidak peduli tentang Ouroboros. Jika kamu ingin membantu bocah ini, aku akan menjagamu semua sama. Iron Sword Lion mengutuk dalam mood yang buruk. Meskipun Gentle Snow benar-benar kecantikan yang mengguncang dunia, peralatan yang dia kenakan bahkan lebih mempesona. Itu terutama berlaku untuk pedang besar rahasia hitam di tangannya. Hanya dengan melihat sekilas dan orang bisa mengatakan bahwa itu adalah senjata rahasia perak berkualitas tinggi. Kebetulan dia juga membutuhkan senjata semacam itu. Selain itu, jika dia menyingkirkan salju lembut, dia akan dapat menyebarkan namanya ke seluruh domain God. Itu membegal banyak burung dengan satu batu. Namun, yang tidak diketahui Iron Sword Lion adalah, karena ucapannya yang biasa-biasa saja, seluruh makam bulan gelap telah memasuki kondisi serius. Setiap pemain yang hadir melihat ke arah Iron Sword Lion dengan kaget, dalam hati mengagumi Iron Sword Lion karena keberaniannya. Lalu, apakah itu berarti kamu berniat untuk memulai perang dengan Ouroboros? Ekspresi Gentle Snow tenggelam, nadanya tiba-tiba berubah menjadi dingin saat dia bertanya. Meskipun Gentle Snow dengan santai mengucapkan kata-kata itu, kata-katanya yang membeku dapat dirasakan, bahkan oleh mereka yang tidak terlibat. Para anggota Ouroboros juga tetap diam, tidak berani mengeluarkan suara saat mereka menonton Gentle Snow. Penampilan marah Snow yang lembut. Tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya, juga tidak ingin melihatnya. Saat ini, bagaimanapun, ada orang bodoh yang benar-benar berani mengutuk Gentle Snow. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan seperti itu. Mereka tidak lagi berani membayangkan apa yang akan terjadi. Jalang, yang lain mungkin takut pada Ouroborosmu, tapi bukan aku. Iron Sword Lion menjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat peralatan menarik di tubuh Gentle Snow. Namun, dia ingat bahwa dia paling ingin membegal si Feng. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah si Feng, dengan keras berkata, anak nakal, jangan berpikir bahwa, dengan wanita jalang melindungimu, kamu akan bisa bertahan sampai hari ini. Yakinlah, saya tidak akan membiarkan Anda berdua pergi. Saudaraku, pergi, bunuh mereka dan kami akan berbagi semua peralatan mereka. Petik 2. Tiba-tiba, lebih dari 100 pemain menyerbu si Feng dan timnya, membegal di mata mereka. Iron Sword Lion bahkan memimpin saat dia menyerang si Feng, tidak lagi bisa menahan pedangnya yang berharga. Hanya dengan membasahi dengan darah si Feng barulah bisa mencapai kepuasan. Tabrak lari saat kita menuju hutan. Jangan terlalu memaksakan dirimu, si Feng menghunus pedangnya, sekali lagi memerintah melalui obrolan tim. Tepat setelah Blackie dan yang lainnya mengambil beberapa langkah, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Gentle Snow dan anggota Ouroboros tetap tidak bergerak, berniat untuk menghadapi para pemain dari Martial Union secara langsung. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepala Gentle Snow. Namun, karena salju lembut mencuat untuk si Feng, secara alami, si Feng tidak dapat melarikan diri ke hutan untuk melakukan perang gerilya. Blackie dan yang lainnya juga melihat ke arah si Feng dengan tatapan bertanya. Si Feng menghela nafas, tanpa daya berkata, Kola, kamu pegang bagian depan, dan ingatlah untuk tidak melebarkan dirimu terlalu jauh. Kungkang mengantuk, perhatikan penyembuhan yang lain. Blackie, gunakan Hell Flame di area dengan lebih banyak orang. Tikus rakus, tetap di belakang dan begal orang-orang dengan health power rendah. Lonely Snow, kau bersamaku. Petik 2. Sebelum kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain, keterampilan jiwa musuh telah menyerang si Feng dan yang lainnya. Bola api dan Frost Arrows menyerang tim, satu demi satu.
Ghost Chop berdiri di depan saat dia menahan serangan. Kola, juga, terburu-buru tepat waktu. Dia mengangkat Runic Shield dan mengaktifkan Tough Shield. Pada saat yang sama ketika keterampilan jiwa musuh mendarat di perisai Ghost Chop dan Kola, penyembuhan yang datang dari belakang mereka juga mendarat dengan cara yang sama. Setiap serangan magis menyebabkan kerusakan -20 hingga -30 pada Ghost Chop, sedangkan Kola hanya menerima kerusakan lebih dari -10 poin. Kerusakan tertinggi yang diterima Kola hanya di atas -30 poin. Selain itu, serangan itu berasal dari Ele Spiritual Is level 5 yang sepenuhnya menggunakan bronze equipment. Saat penyembuhan mendarat di dua kedua health power mereka langsung pulih menjadi penuh. Anggota Uni bela diri segera tercengang setelah melihat pemandangan ini. Itu terutama berlaku untuk Ele Spiritual Is level 5. Biasanya, satu flame explosion darinya bisa menghasilkan lebih dari -100 damage ke sebuah MT. Namun, saat digunakan pada Kola, skill tersebut hanya menimbulkan sekitar -30 damage. Pertahanan Kola terlalu tinggi. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 110. Chapter 110 membasahi bulan gelap dalam darah. Pertahanan Kola dan Ghost Chop terlalu tinggi. Selain itu, 4 penyembuh di belakang mereka juga sama kuatnya. Serangan dari para penyihir dari Serikat Bela Diri sama sekali tidak berpengaruh pada kedua EMS. Adapun untuk menyerang anggota lain, dengan 2 EMS memblokir di depan, Uni Bela Diri tidak memiliki cara untuk menyerang mereka sama sekali. Jangan panik, terus saja membegal. Kami melebihi jumlah mereka dengan 6-1. Kami akan membegal mereka, bahkan jika kami harus melemparkan tubuh ke arah mereka. Assassin, lingkari dan begal penyembuh. Ironsword Lion juga mengalami sakit kepala terhadap kedua EMS. Namun, pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun memungkinkannya untuk segera memikirkan solusi. Pada saat itu, pengumuman tim untuk Ouroboros terdengar. Sistem, tim Martial Union telah memulai serangan terhadap tim Anda. Selama 2 jam berikutnya, semua anggota dalam tim dapat dengan bebas membalas tanpa menerima hukuman apapun. Tanpa perlu khawatir menjadi pemain merah, semua orang menjadi lebih termotivasi. Kamu berani memulai perang melawan kami Ouroboros. Tidak ada dari Anda yang tahu luasnya langit dan bumi. Kalian semua, tiada. Petik 2. Penyihir api, Zhao Yueru, akhirnya bisa menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Setelah tangannya menelusuri mantra terakhir di udara, salah satu skill ultimate-nya, Frost Flame Explosions, diaktifkan. Keterampilan jiwa menghantam MT Martial Union, menyebabkan serangkaian kerusakan lebih dari -200 poin dan langsung mengurangi health power-nya ke tingkat kritis. Namun, tak lama kemudian, penyembuh dari Serikat Bela Diri dengan cepat menarik kembali health power MT mereka. Raungan Naga Api. Zhao Yueru mengungkapkan senyuman saat dia selesai melafalkan mantranya. Dia dengan ringan mengarahkan jarinya ke MT itu, menyebabkan mana api di sekitarnya berkumpul di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, naga api raksasa muncul dan menyerbu MT itu, melahapnya seluruhnya. Bahkan dengan lebih dari setengah health power-nya tersisa, MT of Martial Union langsung tiada. Para pemain jarak dekat dari Persatuan Bela Diri semuanya menarik napas dingin. MT yang baru saja jatuh adalah MT inti dari Martial Union. Dia dilengkapi dengan satu set lengkap peralatan set perunggu level 4, dan dia juga menggunakan perisai perunggu level 5. Penyihir teratas dalam persekutuan hanya bisa menyebabkan kerusakan -80 hingga -90 padanya. Sekarang, meskipun ada tabib yang menyembuhkannya, dia masih terbegal dalam 2 gerakan. Seberapa tinggi kerusakan Ele Spiritual Is wanita itu? Selama jeda sesaat Martial Union, Bliki telah selesai mengucapkan mantra api neraka. Dengan segera, pilar api berwarna hijau muncul di antara area dengan kepadatan pemain yang tinggi. Pilar api yang melesat ke langit menyebabkan lebih dari -300 kerusakan setiap detik untuk setiap pemain, dan dalam sekejap, lebih dari 10 pemain kehilangan nyawa mereka. Para pemain dari Martial Union semua tercengang melihat pemandangan ini. Sebuah mantra tunggal membegal lebih dari 10 pemain. Bagaimana mereka harus melawan ini? Jangan takut, sebarkan sedikit. Mereka akan habis selama kita bisa mendekati mereka. Ironsword Lion berteriak dengan percaya diri. Anggota Martial Union merasa apa yang dikatakan Ironsword Lion itu logis. Mereka kemudian terus menyerang kelompok dari Ouroboros, memulai pertempuran jarak dekat. Banyak pemain dari Martial Union, dan dengan sangat cepat, mereka mengepung semua orang dari Ouroboros. Gentle Snow mengangkat pedangnya, segera menggunakan cas untuk mengirim 3 pemain terbang. Dengan gelombang pedang rahasia,
Gentle Snow menggunakan Cliff, memberikan lebih dari minus 450 kerusakan pada 6 pemain level 3 yang menyerbu ke arahnya. Alhasil, ke-6 pemain tersebut langsung terjatuh. Para pemain dari Martial Union tidak tahu betapa menakutkannya Berserker dengan 50 kekuatan itu. Dengan hanya 20 kekuatan, seorang Berserker bisa mematahkan senjata umum menjadi 2 hanya dengan tangan kosong. Jika seorang Berserker memiliki 50 strength, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka. Setelah membegal gelombang pertama pemain, Gentle Snow bergegas menuju kerumunan. Seperti naga banjir yang memasuki lautan, salju lembut mendatangkan malapetaka di tengah-tengah persatuan bela diri. Angin kencang terjadi saat Gentle Snow menggunakan Whirlwind Slash. Para pemain dalam radius 5 yard di sekitarnya semuanya dikirim terbang ke atas, dan kerusakan lebih dari minus 500 poin muncul di atas kepala mereka. Para pemain jatuh dengan keras ke tanah, menjadi lebih mematikan daripada tiada. Tabib yang berdiri di garis belakang bahkan tidak bisa menyembuhkan mereka sebelum mereka dibantai. Para pemain dari Martial Union yang mengelilingi Gentle Snow ketakutan hingga gemetar. Aura Gentle Snow yang dipancarkan terlalu menakutkan, merenggut keberanian mereka. Adapun pemain lain dari Martial Union, masing-masing dari mereka masih menyerang dengan gagah berani, menggunakan keterampilan mereka pada anggota Ouroboros. Namun, setiap serangan mereka hanya berhasil menyebabkan kerusakan minus 40 hingga minus 50. Di sisi lain, satu pukulan dari para pemain Ouroboros menghilangkan lebih dari setengah health power mereka, hanya 2 pukulan yang membuat mereka tiada, dan bahkan penyembuh tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Para pemain dari Martial Union dengan cepat menemukan masalah, bahwa, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah di pihak mereka, sebagian besar dari mereka semua adalah pemain baru di domain God. Dengan kata lain, mereka adalah noobs. Tidak hanya perbedaan level mereka yang sangat besar, celah peralatan mereka bahkan lebih konyol. Hanya elit dari Martial Union yang hampir tidak bisa bersaing dengan anggota Ouroboros. Sementara itu, di sisi Ouroboros, terdapat kecantikan seorang klerik yang selalu memberikan Hell and Truth Shield di saat-saat paling genting, menyelamatkan anggota Ouroboros dari kematian. Akibatnya, anggota persatuan bela diri menjadi gila karena frustrasi. Namun, meskipun mereka ingin membegal klerik ini, orang itu sendiri, secara konstan dilindungi oleh 2 asasin. Selama pemain manapun menyerbu grup, rangkaian serangan dari 2 asasin akan membantai mereka. Pada akhirnya, anggota persatuan bela diri terjebak dalam jalan buntu. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Semua asasin menggunakan stealth dan menyingkirkan penyembuh mereka. Tanpa penyembuh, kematian mereka dijamin. Ironswood Lion berteriak di obrolan tim. Jika setengah lusin asasin dari Martial Union bisa menyelinap dengan stealth, mereka bisa dengan mudah membegal seorang klerik jika mereka bergandengan tangan. Drifting Blood, di mana bocah itu? Aku ingin membegalnya sendiri secara pribadi, Ironswood Lion bertanya dengan marah. Dia melirik sekeliling, tetapi gagal menemukan sosok Si Feng sama sekali. Kerugian mereka dari pertempuran hari ini pasti akan sangat besar, dan semua itu karena Si Feng. Ironswood Lion secara alami tidak akan membiarkan Si Feng melarikan diri. Bos Ironswood, aku juga tidak melihat bocah itu di sini. Dia sepertinya telah menghilang, jawab Drifting Blood dengan cemas. Temukan dia harus ditemukan. Kemarahan Ironswood Lion terbakar. Orang yang paling ingin dia begal telah menghilang. Jika berita ini sampai menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat ini, Si Feng sudah menyelinap ke garis belakang Martial Union melalui penggunaan Shadow of Nothingness. Seharusnya lokasi ini. Si Feng melihat ke medan sekitarnya. Dia kemudian membatalkan Shadow of Nothingness, tiba-tiba muncul agak jauh di belakang tabib Martial Union. Sementara itu, tabib dari Persatuan Bela Diri saat ini sibuk menyembuhkan para pemain di garis depan, gagal menemukan penampilan Si Feng. Pisau angin. Si Feng berubah menjadi angin kencang, menyapu ke arah tabib dari Persatuan Bela Diri. Saat di tengah-tengah melantunkan doa, seorang ulama laki-laki tiba-tiba menemukan pedang hitam pekat menembus dadanya. Setelah itu, dia merasakan semburan rasa sakit di lehernya sebelum pemandangan di depannya berubah menjadi abu-abu kusam. Di bawah pedang Si Feng, seorang klerik lapis baja kain level 5 tidak berbeda dari selembar kertas. Serangan normal dari pedang Si Feng dapat menyebabkan lebih dari minus 330 kerusakan. Dengan hanya dua serangan dasar, Si Feng bisa membegal satu ulama. Jika dia menggunakan sebuah skill, dia praktis bisa membegal seorang klerik dengan setiap serangan. Ah, ada seorang asasin.
Klerik wanita di dekatnya berteriak ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia tidak berpikir bahwa pendeta laki-laki akan tiada begitu cepat atau begitu kejam. Ye Feng. Iron Sword Lion segera menoleh ke arah garis belakang, menemukan si Feng dengan cepat memanen penyembuh mereka, seperti domba yang memasuki mulut harimau. Mata Iron Sword Lion hampir terbelah karena melihat ini. Dia dengan keras berteriak saat dia bergegas ke si Feng. Sayangnya, kecepatan si Feng sangat cepat. Tabib tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pedang si Feng. Dalam beberapa saat, si Feng merenggut nyawa lebih dari 10 penyembuh. Tanpa penyembuh, garis depan Persatuan Bela Diri mulai runtuh dengan cepat saat Gentle Snow dan yang lainnya membantai mereka. Tiada, mata Iron Sword Lion berubah merah padam. Dia menggunakan Windblade, pedangnya menusuk ke arah punggung si Feng. Sekarang penyembuh mereka semua sudah tiada, tidak perlu dikatakan bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Sementara itu, si Feng adalah pelaku utama dari semua ini. Jika dia tidak membegal si Feng, dia bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Setelah memusnahkan semua penyembuh, si Feng saat ini mengambil peralatan yang mereka jatuhkan. Ketika dia menemukan Iron Sword Lion bergegas mendekat, dia bahkan tidak menoleh saat dia mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade. Kemudian, dengan memutar tubuhnya, si Feng menebas Abyssal Blade ke arah sepasang pedang Iron Sword Lion. Peng! Iron Sword Lion terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat si Feng. Ayunan pedang si Feng yang kasual memaksa Iron Sword Lion mundur begitu banyak langkah. Prestasi seperti itu benar-benar tidak mungkin tanpa perbedaan besar mengenai kekuatan. Setelah mencapai level 7, si Feng menempatkan semua poin atribut gratisnya ke dalam kekuatan. Kekuatan si Feng bahkan lebih tinggi dari Gentle Snow, belum lagi Iron Sword Lion, yang hanya memiliki peralatan rata-rata. Namun, Iron Sword Lion tidak mengetahui hal ini. Setelah menjatuhkan Iron Sword Lion kembali dengan satu tebasan, si Feng tidak memberi Iron Sword Lion waktu untuk berpikir sebelum menindaklanjuti dengan double chop. Sepasang pedang si Feng langsung berubah menjadi 4 gambar pedang, menebas ke arah Iron Sword Lion. Dengan banyaknya gambar pedang yang menyapu ke arahnya, meskipun Iron Sword Lion mencoba memblokir semuanya dengan sekuat tenaga, dia hanya berhasil memblokir 2 dari mereka. Masih ada 2 gambar pedang yang menembus tubuhnya, masing-masing menyebabkan minus 180 kerusakan. Iron Sword Lion buru-buru mundur, mengambil ramuan pemulihan dasar dan meminumnya. Melihat bahwa dia bukan tandingan si Feng, Iron Sword Lion mencoba berbalik dan lari. Namun, dalam sepersekian detik, 3 kilatan petir memasuki matanya. Sebelum tubuhnya bahkan bisa bertahan melawan sambaran petir, kerusakan minus 266, minus 352, dan minus 463 muncul di atas kepalanya. Iron Sword Lion langsung tiada di bawah pedang si Feng. Saat kematiannya, Iron Sword Lion menjatuhkan peralatan dan 1 item lainnya.